Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 1 Maret 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada sabda-sabda Tuhan yang dibacakan pada Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dari kitab Putra Sirak bab 17 ayat 1-15 yang berbicara soal manusia yang diciptakan melebihi ciptaan-ciptaan yang lain. Manusia berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Diberi waktu untuk terus hidup dan diharapkan menguasai bumi seperti yang diharapkan oleh Sang Pencipta. Dilengkapi dengan kekuatan yang serupa dengan kekuatan Allah sendiri. Dijadikan menurut gambarnya sendiri. Dan semua makhluk hidup diberikan rasa takut kepada manusia, agar manusia benar-benar menguasai alam ciptaan dan binatang. Manusia diberi akal budi, kepandaian, segala hal yang dapat mengembangkan alam ciptaan. Oleh karena itu, manusia hendaknya memuji nama Tuhan yang kudus dan mewartakan karya-karyanya yang agung. Pengetahuan ditambahkan kepadanya, maka mereka diharapkan melihat kemuliaan Allah dan mewartakannya. Pendek kata, manusia diciptakan melebihi makhluk ciptaan yang lain. Manusia segambar, secitra dengan Allah. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus berbicara soal bagaimana menerima kerajaan Allah. Yesus memanggil anak-anak kecil yang hendak datang kepadanya, tetapi dilarang murid-murid. Maka Yesus menegaskan, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti anak kecil ini, ia tidak akan masuk di dalamnya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dua hal yang saya tawarkan menjadi titik permenungan kita pagi ini. Yang pertama, kita diajak menyadari martabat kita sebagai ciptaan yang diciptakan istimewa, segambar, serupa, secitra dengan Allah. Hendaknya martabat itu kita jaga, kita hidupi,
sebagai bentuk penghormatan kita kepada Sang Pencipta. Kita diciptakan melebihi ciptaan-ciptaan yang lain, diberikan berbagai macam kemampuan untuk mengolah bumi dan menyampaikan kemuliaan Allah. Maka hendaknya kita menggunakan martabat itu untuk kemuliaan Allah. Namun tak jarang kita menggunakan tubuh kita ini untuk mencederai Allah dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, menodai citra Allah, sehingga kita jatuh ke dalam dosa yang berarti menurunkan martabat manusia menjadi martabat ciptaan-ciptaan yang lain. Kita diberi akal budi dan pengetahuan. Harapannya kita akan mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, bukan mengikuti naluri, insting, hawa nafsu, seperti ciptaan-ciptaan yang lain, misalnya hewan atau tumbuh-tumbuhan. Kita diberi keunggulan mempunyai pikiran, perasaan, maka hendaknya kita hidup dan bertindak sesuai dengan martabat itu. Martabat manusia yang diciptakan segambar, secitra, dan serupa dengan Allah. Maka mari kita jaga martabat itu. Kita jaga tubuh dan perkataan kita agar tidak dicemari oleh dosa-dosa atau hal-hal yang menurunkan derajat dari martabat sebagai anak-anak Allah yang diciptakan segambar dan secitra dengan Allah. Maka pertanyaan permenungan yang pertama, sudahkah aku menjaga martabatku sebagai anak-anak Allah yang diciptakan serupa, segambar, dan secitra dengan Allah, dengan menjaga tubuhku untuk hidup yang suci? Apakah aku sudah menjauhkan diri dari penyalahgunaan tubuhku untuk kepentingan diri dan egoisme? Mudah-mudahan lewat sabda ini kita mampu untuk benar-benar hidup sesuai dengan martabat yang diberikan Allah kepada kita dan menjauhkan segala hal yang dapat merusak citra kita. Yang kedua, dari bacaan Injil, Yesus mengajak kita untuk bersikap seperti anak kecil, bukan kekanak-kanakan, tetapi bersikap seperti anak kecil yang bagaimana? Anak kecil yang polos, jujur, apa adanya, tidak mencari muka, tidak berdusta, dan menggantungkan diri kepada orang yang lebih besar, lebih dewasa, atau mungkin orang tua. Sikap-sikap inilah yang harus kita hidupi sebagai anak-anak Allah. Di hadapan Allah, kita jujur apa adanya,
polos. Lalu juga tergantung hanya kepada Allah, atau lebih tepat menggantungkan hidup hanya kepada Allah, agar akhirnya kita dengan menggantungkan diri kepada Allah bisa menjaga martabat kita yang segambar, secitra, serupa dengan Allah. Maka mari bersama-sama di hadapan Allah kita mencoba hidup seperti anak kecil yang polos, jujur apa adanya, dan tergantung kepada Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, syukur atas sabdamu yang mengingatkan kepada kami bahwa kami ini Kau ciptakan istimewa, segambar, secitra dengan Engkau sendiri. Kuatkan kami untuk mempertahankan martabat itu, agar akhirnya kami tetap layak dan pantas disebut anak-anak-Mu. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Semoga Engkau bantu kami menjaga iman itu, agar akhirnya iman kami tetap bertahan, mendalam, dan tangguh. Maka Engkau akan terus kami puji dan kami muliakan. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau untuk bantu untuk mengurai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat usaha-usahanya yang berhasil. Untuk itu ya Bapa, sertai kami dengan berkat-berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak untuk menciptakan pola hidup yang sehat, agar kita tetap sehat, agar kita tetap mengalami sukacita, agar kita mendapatkan kasih karunia Allah. Biarlah akhirnya semua orang mengalami sehat. Terima kasih untuk semua usaha yang ditunjukkan oleh umat dalam ambil bagian gereja melayani umat, lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, dan juga dana yang sangat berguna untuk keselamatan gereja. Saya mengajak pada masa Prapaskah ini untuk benar-benar berpantang dari dosa-dosa yang ditunjuk nyatakan dengan berpantang dan berpuasa. Kita hadiri jalan salib, kita hadiri pertemuan-pertemuan di lingkungan, agar menjadikan kita semakin sungguh beriman. Mari kita isi pertobatan ini dengan sikap-sikap yang mendasar untuk berbalik kepada Tuhan. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.